Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Suci Maulia. In this video, okay everyone, still on the topic of economy statistic. This time I will explain the material about the size of data distribution. Let's take a look of the material. Okay. Kali ini kemarin tentang teknik sampling, sekarang saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Jadi apa sih ukuran penyebaran data itu gitu ya? Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyimpang dari nilai pusatnya. Semakin besar nilai penyebarannya, data juga semakin bervariasi dan risiko atau ketidakpastian juga semakin tinggi. Dan semakin kecil penyebarannya, data lebih homogen dan lebih stabil dan konsisten. Nah, dalam analisis statistika ekonomi, tidak cukup hanya mengetahui ukuran pemusatan data seperti mean, rata-rata, median, dan modus saja. Kita juga perlu memahami bagaimana data tersebut menyebar atau bervariasi. Nah, ukuran penyebaran data juga memiliki informasi penting mengenali tingkat ketidakseragaman data, stabilitas suatu variabel ekonomi, resiko dalam pengambilan keputusan. Nah, sebagai contoh, dua daerah bisa memiliki rata-rata pendapatan yang sama, tetapi tingkat penyebarannya berbeda. Nah, daerah penyebaran tinggi ini menunjukkan ketimbangan yang lebih besar. Itu. Nah, jenis-jenis ukuran penyebaran data yang pertama itu ada jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu data. Contohnya data 10, contohnya data ada 10, angkanya ada 10, 12, 15, 20 dan 25. Range-nya, R-nya yang kita ambil adalah 20 dikurang 5 yaitu 15. Kelebihannya dari jenis ini yaitu mudah dihitung dan cepat memberikan gambaran kasar. Nah, jadi kan tadi kan range itu selisih antara nilai terbesar dan nilai kecil. Dalam data tersebut yang 10, 12, 15, 20 dan 25 itu nilai terbesarnya kan 25. Sedangkan nilai terkecilnya adalah 10. Nah, jadi 25 itu dikurang 10 aja menghasilkan 15. Kekurangan dengan menggunakan jenis penyebaran data range-nya adalah tidak mencerminkan keseluruhan data dan sensitif terhadap nilai yang ekstrim gitu. Terus yang kedua adalah simpangan rata-rata atau mean deviation. Nah, simpangan rata-rata ini adalah mengukur rata-rata selisih absolut antara setiap nilai data dengan rata-rata. Nah, MD. Ada rumusnya ya, MD ya. Nah, langkah-langkahnya hitung mean. Yang kedua, hitung selisih tiap data dengan mean. Yang ketiga, ambil nilai absolut dan jumlah dan dibagi dengan M. Gitu. Terus yang ketiga ada variance atau variance, yaitu variance adalah rata-rata dari kuadrat penyimpangan data terhadap mean. Di situ dia ada rumusnya, ada rumus populasi dan ada rumus sampelnya tersendiri gitu. Fungsinya mengukur tingkat variasi secara matematis digunakan dalam analisis lanjutan regresi atau resiko investasi. Terus yang keempat ada simpangan baku. Apa sih simpangan baku? Simpangan baku adalah simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari varians menunjukkan jarak rata-rata data terhadap mean. Nah, terus yang kelima ada kuartil, yaitu membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Misalkan Q1 25% dari data terbawa, Q2 median, Q3 75% data.
Terus yang keenam ada jangkauan antar kuartil. Nah, ada rumusnya juga, nanti dikasih tahu. Fungsi dari jangkauan antar kuartil ini adalah mengukur penyebaran data tengah dan tidak terpengaruh oleh outlier. Terus yang ketujuh ada koefiensi variasi. Berfungsi membandingkan variasi antara kelompok data dan digunakan dalam analisis ekonomi dan investasi. Terus yang selanjutnya ada penerapan dalam ekonomi. Nah, ukuran penyebaran ini digunakan dalam analisis ketimpangan pendapatan, terus risiko investasi saham, fluktuasi harga pasar, stabilitas inflasi, dan kinerja perusahaan. Contohnya, standar deviasi tertinggi adalah investasi beresiko tinggi juga. Nah, CV rendah, nah bisnis juga bahkan lebih stabil. Kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasan. Nanti dikasih tahu di sini. Nah, soal yang pertama itu ada soal rank. Data ada 8, 10, 12, 15, yang tadi 20 itu yang nah ada 8, 10, 12, 15, dan 20. Data terbesarnya apa? Data terbesarnya 20 kan. Data terkecilnya 8. Tinggal dikurang aja, 20 dikurang 8 yaitu 12. Jadi ranknya adalah 12. Yang kedua adalah mean dan simpangan rata-rata. Contohnya ada data 5, 7, 9, dan 11. Langkah 1 menghitung mean dulu ya, yaitu data semua ini ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 dibagi 4. Sama kayak tadi yang sudah dijelaskan di awal, konsep dasar statistika ekonomi ya. Jadi kalau untuk menghitung mean itu dijumlahkan seluruh datanya. Ini di sini saya menemukan datanya ada 5, 7, 9, dan 11, itu semuanya dijumlahin lalu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena di sini ada 4 data. Atau kalau misalkan dalam bentuk hari ada 4 hari. Gitu. Nah, terus langkah 2-nya selisih absolut. Jumlahnya 8 kan tadi. Jadi 8 per 4. 8 dibagi MD-nya, 8 dibagi 2 yang menghasilkan 2. Jadi MD-nya atau mean dan simpangan rata-ratanya adalah 2. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, itu ada varians dan standar deviasi. Kalian bisa lihat ya. Di sini yaitu ada data 2, 4, 6, dan 8. Nah, jadi rata-ratanya diperoleh dengan menjumlahkan semua datanya ya, lalu dibagi 5. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 itu menghasilkan 20. 20 dibagi 4, maksudnya 20 dibagi 4 bukan dibagi 5. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Jadi X-nya 5. Habis itu tabel perhitungannya, untuk mempermudah dibuat tabel untuk mencari jumlah kuadrat dan selisih. Di sini ada XI-nya ada atau meannya ini mengurangi setiap data dengan rata-rata. Di sini XI-nya ada 2, 4, 6, dan 8. Terus bagaimana min 3 nih X1 ini kok bisa min 3 ini dapat dari mana gitu ya. Nah, itu X1 itu dikurang sama mean. Tadi meannya kita udah dapat ya, X-nya yaitu 5. Jadi 2 dikurang 5, 2-nya di depan. 2 dikurang 5 kan gak bisa nih, jadinya minus 3. Atau kalau kita balik tuh kan gak bisa, jadi tetap dia 2 dikurang 5 jadinya minus 3. Terus 4 dikurang 5 jadinya minus 1. Dan selanjutnya 6 dikurang 5 jadinya 1. 8 dikurang 3
8 dikurang 5 hasilnya 3. Nah, terus bagaimana menguadratkan hasil selisih tadi yang ini mengisi menguadratkannya yang 9 ini dari mana gitu ya. Nah, itu X1 dikurang dengan pangkat 2. Caranya semua yang X1 ini dipangkatkan. Jadi itu kan minus 3 pangkat 2 jadinya 9. Terus minus 1 pangkat 2 jadinya 1 pangkat 2 jadinya 1, karena 1 kali 1 tetap 1. Habis itu 3 pangkat 2 dikali 2 hasilnya 9. Jadi jumlahnya kita jumlahkan 9 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9 jadinya 20. Jadi benar ya, jumlah XI dan jumlah selisih tadi X1 XI dikurang men pangkat 2 adalah 20. Jadi varians Q2-nya adalah rata-rata dari jumlah kuadrat selisihnya adalah 20 dibagi 4 hasilnya 5 ya. Jadi 5 dikuadratkan menjadi 2,24. Jadi kesimpulannya berdasarkan data di atas diperoleh dari varian sebesar 5 dan standar deviasinya sebesar 2,24 gitu. Selanjutnya kita ke soal yang keempat, yaitu jangkauan interkuartil atau interquartile rank IQR dari sebuah kumpulan data. Berikut adalah penjelasan rinciannya ya. Kalian bisa lihat soalnya di sini. Data yang diberikan adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, data ini sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Benar ya? Nah, untuk menghitung IQR-nya, kita perlu mengetahui nilai kuartil bawahnya Q1 dan kuartil atasnya Q3 maksudnya. Nah, jadi kuartil pertamanya adalah Q itu kuartilnya. Jadi kuartil pertamanya adalah nilai tengah dari setengah bagian pertama data. Jadi 2/6. Nah, 2/6 itu 2 sampai 6 itu di tengah-tengahnya berapa? Yaitu 4. Nah, jadi Q3 itu kuartil ketiga itu adalah nilai tengah dari setengah bagian kedua data. Nah, tadi kan datanya dibagi 2 nih. 2 sampai 6. Nah, sekarang 8 sampai 12. 8 sampai 12 ini ketemu nih tengahnya yaitu 10. Jadi, rumus dan perhitungan IQR-nya adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Jadi 10 dikurang 4 yaitu 6. Gitu, teman-teman. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 5, itu koefisien variasi. Nah, atau KY ya. Nah, jadi data yang diketahui dari soal ini adalah rata-ratanya yaitu 50. Nah, standar deviasi simpangan bakunya adalah 10. Jadi perhitungannya adalah koefisiensi variasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya dalam bentuk presentasi. Rumus yang digunakan adalah CV-nya standar deviasi dibagi rata-ratanya atau jadi dikali 100%. Jadi 10 dibagi 50 kan rata-rata 50 tuh. Nah, standar deviasinya 10. Jadi 10 dibagi 50 dikali 100. Nah, jadi hasilnya 10 dibagi 50 adalah 0,2 dikali 100%, jadinya 20%. Jadi interpretasinya adalah hasil perhitungan menunjukkan angka 20%. Dalam statistika, angka ini digunakan untuk melihat tingkat keraguan data. Nah, jadi nilai variasi data adalah sebesar 20%. Secara kategori, angka 20% ini tergolong sedang. Nah, jadi kesimpulannya, semakin kecil presentasi koefisiensi
koefisien variasi, maka data tersebut dianggap semakin homogen atau seragam. Sebaliknya, semakin besar presentasinya, data dianggap semakin heterogen atau beragam. Nah, jadi ukuran penyebaran data ini sangat penting dalam statistika ekonomi. Kenapa? Karena yang pertama, memberikan gambaran lengkap selain rata-rata aja. Terus yang kedua, membantu analisis risiko dan ketimpangan. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Nah, jadi semakin besar penyebaran data, semakin tinggi tingkat ketidakpastian yang harus diperhatikan dalam analisis ekonomi, gitu teman-teman. Jadi ya, okay friends, that's just a little explanation about economy statistic, namely the measurement of data distribution. Hopefully is useful and can be learned. See you next video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.